Pasien depresi cenderung meningkat pasca pemilu. Calon legislatif yang gagal lolos ke parlemen dalam pemilu 2024 berpotensi terkena gangguan mental atau depresi. Tidak hanya calon legislatif, tapi juga keluarga atau tim ses punya kerentanan mengalami depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati atau kondisi emosional. Dalam istilah medis, depresi merupakan gangguan mental yang memengaruhi perasaan, cara berpikir dan perilaku seseorang. Depresi dapat semakin memburuk dan bertahan sangat lama bila tidak ditangani dengan tepat. Dalam kasus yang parah, depresi memicu pengidapnya untuk melukai diri sendiri hingga menimbulkan pikiran bunuh diri. Menyikapi hal itu, Rumah Sehat Akar Pinang siapkan treatmen khusus. Akar Pinang dikenal sebagai pengobatan herbal yang bukan hanya mengobati fisik melainkan juga psikis. Haji Andi Muhammad, selaku pemilik sekaligus herbalis yang menangani para pasien, menyebutkan Akar Pinang memiliki treatmen tersendiri untuk menangani pasien dengan gangguan emosi atau kejiwaan ini. Treatmen yang dilakukan bukan sebatas fisik misalnya dengan ramuan herbal, melainkan dengan terapi psikologis. Dan kepada siapapun yang mengalami permasalahan atau gangguan semacam ini, bisa menghubungi kontak senter Akar Pinang. Saat ini Rumah Sehat Akar Pinang terdapat di Jakarta dan Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jandi, mungkin bisa diungkapkan kepada kita semua, ini program apa yang Pak Haji gulirkan, mengingat kita kan baru selesai pilpres nih. Ya. Tentu Pak Haji punya sudut pandang tersendiri. Untuk itu apa yang ditawarkan kepada masyarakat dalam hal ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya pesta demokrasi di Indonesia 2024 tanggal 14 kemarin, ini cukup melelahkan dan cukup menghiasi kepada hati sanubari semuanya. Apalagi sekarang ini sudah selesai tahapannya dan pilpres dan calegnya sudah ada. Masalahnya apa yang akan timbul? Setiap kita ada acara besar di Indonesia sekali 5 tahun, pasti ada masalahnya. Apa? Kalau tidak, pertama, masalahnya banyak sakit, depresi, masuk ke rumah sakit, banyak impulsnya, ada yang meninggal, ada yang marah, ada yang perceraian, permasalahan banyak sekali dihadapi oleh tokoh-tokoh kita yang sudah di pilpres ini. Nah, apalagi pesta demokrasi ini kan seluruh Indonesia, 270 juta penduduk yang ikut dalam bertanding itu mungkin 100 juta lebih. Jadi mungkin pasti ada kekurangan kita. Ini yang kebanyakan Pak Haji lihat tahun-tahun sebelumnya, ada yang sakit jiwa, ada yang masuk penjara, ada yang depresi. Ini mempengaruhi pada kehidupan orang tua masing-masing. Karena apa? Tidak siap untuk menerima kekalahan, atau kadang-kadang kalau kemenangan bahagia, kalau kekalahan tidak pernah bahagia. Satu penyebabnya, dia sudah mengeluarkan biaya, jual rumahnya, jual mobilnya, jual tanahnya, segala macam. Banyak penyesalan yang dikeluarkannya. Ternyata harapan yang dicarinya selama ini tidak pernah terwujud. Nah, itulah 5 tahun sekali di Indonesia pilpres, saya lihat banyak sekali yang mengganggu pada jiwa seseorang. Sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Kalau manusia itu ada 3 hal yang harus dipegang. Satunya imannya. Iman penting dulu. Lalu kekuatan finansialnya. Ketiga, lalu dekat dia kepada Sang Ilahi. Kalau sudah ketiganya punya, untuk apa dia sakit jiwa lagi? Untuk apa dia depresi lagi? Artinya, apa yang diambilnya itu, apa langkah untuk yang diniatkannya demi masyarakat. Ikhlas untuk bantu masyarakat, itu enggak masalah. Yang tidak ikhlas ini yang bahaya, akhirnya buat penyakit. Nah, Akar Pinang suatu produk obat sebenarnya, tapi Pak Haji ada rumah
rumah sehat namanya. Rumah sehat ini mengelola orang-orang yang berpenyakit yang ketergantungan jiwa. Nah, seperti depresi tadi, itu Pak obati. Paling diterapi seminggu. Terapi rohani, imannya Pak kembali lagi, pikiran sehatnya Pak kembali lagi. Dia terganggu, tergoncang selama ini. Nah, akar pinang adalah obat herbal, produk obat herbal yang bisa dia konsumsi untuk penyakit yang kayak depresi tadi. Udah gila dia. 1 tambah 1 bukan 2 lagi, 11 katanya. Nah, ini harus diobati. Pertama, dia nggak bisa tidur. Itu 1 tuh. Pertama, nggak bisa tidur. Kedua, dia suka marah-marah. Ketiga, dia tidak punya untuk hidupnya saja ada susah. Bagaimana kita harus kembalikan? Inilah terapi pengobatan herbal yang harus Pak Haji kasih. Caranya bagaimana? Ada di rumah ya, Haji Andi. Baik, Pak Haji, sebelum kita melangkah kepada katakanlah terapi kekinian yang sekarang ditawarkan Pak Haji, saya bertanya dulu, apakah pada Pilpres tahun sebelumnya 2019 Pak Haji ada mendapati kasus-kasus seperti itu dan menangani mereka yang katakannya stres, hampir gila atau depresi? Ya, alhamdulillah. Yang Pak Haji bilang ini, setiap 5 tahun sekali itu banyak sekali yang datang ke Pak Haji. Ya, kalau disampaikan orang-orangnya kan nggak mungkin juga. Tapi yang jelas, setiap orang yang sudah di Indonesia ya, kebetulan Pak Haji di Malaysia, di mana-mana Pak Haji, dan Pak Haji menjaga Pilpres di sana juga, itu kemudian perdana menteri di sana di luar negeri, Malaysia. Tapi kebanyakan di Indonesia ini, yang Pak Haji sudah keliling, 5 tahun ini Indonesia ini luar biasa. Luar biasa bagaimana? Semua penuh harapan, semua pengen caleg. Hebat negeri kita ini sebenarnya. Negeri kita hebat, kaya lagi. Tapi apa? Kurang iman, maaf, jangan tersinggung kata Pak Haji. Kurang imannya. Iman pertama itu apa? Fulus. Itu banyak. Kedua apa? Udah pingin bergaya hidup. Ini gaya hidup nggak tahan. Malah kita punya hidup 10, tapi dibayangkan dengan 30, nggak masuk. Nah, kebanyakan orang yang hidupnya dengan fulus, dengan uang terus, nah ini yang buat penyakit banyak. 5 tahun kemarin Pak lihat tuh, 2019, itu berapa orang datang ke Bali, kebetulan Pak Haji ada tempat praktek rumah sehat di Bali. Itu banyak sekali. Banyak yang sakit, senyum sendiri kepada siapa dia senyum. Lalu ada yang penyakit yang sudah jiwanya sudah tidak tertolong lagi. Gara-gara apa? Gara Pilpres. Habisan duit 20 M. Ya banyak lah. Yang 5 M, ya macam-macam kan bervariasi itu semuanya. Tapi yang jelas apa Haji? Kembali lagi. Semua dengan keikhlasan. Keikhlasan dan keimanan. Ada menanyakan, Pak Haji nggak bisa ikhlas Pak Haji. Saya mengeluarkan uang 8 M, kembali lagi 8 M. Itu percuma kamu nego dengan nomor jutaan. Kalau kamu nggak dapat, nanti kamu kan sakit jiwa semua. Penuh rumah sakit kata Pak Haji. Ini setiap tahun ini 2024 pasti banyak rumah sakit jiwa. Rumah sakit impus lah. Ya, ada yang berantem segala macam, itu banyak sekali. Jadi kita kembalikan lagi kepada imannya. Jadi kalau kita merujuk dari keputusan pemerintah sendiri sadar akan hal itu. Makanya pemerintah kan menyediakan beberapa rumah sakit untuk menangani mereka-mereka yang stres di Jakarta, di Bali, karena mereka disiapkan. Nah, apakah dalam hal ini, apakah Pak juga merujuk pada kebijakan pemerintah, atau memang Pak Haji punya kebijakan atau metode tersendiri? Ya, terima kasih, pertanyaan itu baik sekali. Kalau pemerintah jelas, ya pakai kartu apa namanya? Nah, pernah kartu BPJS. Kalau semua Pak Haji nggak bisa kartu BPJS, datang aja Pak Haji obati. Tidak pernah Pak Haji mengut biaya soal itu. Yang penting kata Pak Haji, sakit diobati. Kan di dalam keyakinan kita sabdanya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad ya, likuli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu pasti. Setiap masalah
pasti ada jalan keluarnya. Cuman kembali lagi kata Pak Haji, kalau kita sudah sakit, siapa yang membiayai? Istri, anak, keluarga. Belum tentu. Ingat, saudara-saudara kita yang caleg pilpres, ingat. Jadi sebelum terjadi, banyak Pak Haji kasih semua orang. Istiqorah dulu. Ada orang dekat Pak Haji pingin nih pengalaman. Ada orang dekat Pak Haji pingin pilpres. Orang dekat Pak Haji, kamu ada uang? Nggak ada. Saya coba Pak Haji dengan ada uang cuman sekian. Pokoknya syarat. Tahu nggak? Untuk menjadi caleg itu nggak butuh uang. Butuh apa Pak Haji? Iman dan keberanian. Coba lakukan. Kalah, kamu baik. Menang, alhamdulillah. Kamu nggak rugi. Jadi tidak semua pakai uang. Tapi kebanyakannya banyak pakai uang. Nah, jadi ke rumah sakit pemerintah tadi kan sudah ada masih jiwanya tanpa dibayar. Kalau semua Pak Haji silakan. Yang penting kalau dia sakit Pak Haji obati. Kalau untuk metode pengobatannya seperti apa Pak Haji? Ya, kalau metode Pak Haji itu sederhana. Pertama dia datang, lalu Pak Haji lihat, lalu Pak Haji obati dengan hatinya. Pak Haji buat pendekatan dulu, bagaimana mendekatinya dengan Allah, bagaimana dia tahu dengan dirinya tadi. Sederhana, nggak susah kok ngobati orang macam ini. Yang susah itu bagaimana orang yang ngobati dengan akal-akalan. Kalau ngobati yang begini enggak, kan mudah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, udah kita kasih, kita buat dia bagaimana senang, ya semua sudah ada. Minum air tadi yang sudah didoakan, makan yang sudah kita doakan. Insya Allah baru kita masukkan ke kalbunya, ke rohaninya, imannya, supaya apa? Supaya dia kembali normal dan tahu diri lagi. Orang-orang macam itu kan nggak tahu diri kadang-kadang. Ya kayak kehilangan jati dirinya. Sebab apa? Dia nggak ada percaya diri semua manusia. Semua manusia itu bilangnya makan dia semua. Semua orang yang membantu tim sesnya katanya itu bohong semua. Nah ini yang buat dia tidak ada kepercayaan diri lagi. Akhirnya dia pegangannya tidak ada, semua akan jadi buyar. Nah ini kita kembalikan lagi dia seperti semula. Kalau di luar itu ada ramuan khusus nggak buat tipe pasien ini tadi? Ya, kalau tingkat-tingkatannya ada, tapi kebanyakan Pak Haji ramuannya sederhana, nggak banyak. Paling banyak ramuannya cuma 5 macam. Cuman Pak Haji sering bikin buah untuk orang itu. Pagi dan malam. Sehari 2 kali. Kayak buah naga inilah. Ini bagus sekali untuk orang yang sakit jiwa itu. Sebab apa? Dia kena asam lambung tinggi. Asam lambungnya tinggi kan. Dia nggak bisa tidur. Nah seperti ini. Ini buah yang paling bagus. Buah naga nih. Ini efeknya ini kepada jantungnya, kepada lambungnya. Dan asamnya akan terhindar. Kan orang yang banyak pikiran tuh macamnya kan dihantui ya. Dihantui terus. Akhirnya apa? Efeknya kepada asam lambung. Tidurnya susah, gelisah, suka marah. Kasih jus nih. Campur dengan apel. Apel itu jantung. Meredakan jantung yang jantungnya lagi kumat itu. Terus ke emosi dia darahnya. Tapi kita bacakan dulu, habis setengah, ini setengah, lalu kita blender, jus. Nah, kasih nanti kalau mau. Nah, kalau madu yang asli, dengan sekarang madu asli kan agak susah kita cari. Nah, terus minum sehari 2 kali. Insya Allah dia akan bisa tidur, dia akan bisa tenang, jiwa akan kembali lagi. Itu biasa sama Pak. Itu berapa lama Pak? Itu 7 hari Pak. 7 hari, 2 kali 7, sehari 2 kali 7 hari. Buktikan aja, kita pun enak. Kalau Bapak rasanya lambung nggak enak, pikiran banyak, kan ada emosional itu tinggi kan? Coba lakukan. Coba baca surah Al-Fatihah 7 kali. Al-Ikhlas 7 kali. Udah salawat 7 kali. Ya, Pak Haji, ini kan artinya kan ada terapi ya Pak Haji ya. Terapi itu biasanya makan waktu berapa lama Pak Haji? Apa 3 hari, seminggu atau Ya, kalau yang dilihat dari pasiennya. tergantung pasiennya, kadar pasiennya. Ada yang sehari ini bisa sembuh, Pak. Ya, tergantung kadarnya. Ini ringan nih. Ada yang berat.
sampai 7 hari. Itu kan itu penyakit bikinan dirinya sendiri, bukan bikinan dari setan. Dia yang jadi setan kan? Nah, itu masalahnya. Nah, kita bikin sendiri, ya menerima sendiri. Jadi itu kita pelajari kembali lagi kepada iman. Imun itu apa imunnya? Imun kuatnya. Lalu apa terakhir? Finansial kuat dan ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya semua jadi penyakit. Bapak dengar ya beberapa hari banyak bunuh-bunuhan tuh. Ya kan, banyak ditagih utang semua kemana-mana tuh. Jadi ini kan kita bicara caleg. Kalau bicara pendukung bagi ada di suatu daerah dia reaksi yaitu 01 untuk bertanggung jawab. Nah, yang kayak gitu gimana Pak? Ya. Orang yang macam itu kan sakit tuh. Pas diobati, jiwanya terganggu, terguncang. Kalau dia orang jangan sekarang stres dia tuh. Pengobatannya sederhana, ketemu Paji. Ketemu Paji, ngomong sama Paji, nanti sama Paji dia insya Allah patuh nanti. Ada cara sama Paji nanti. Cuman yang jelas kata Paji, kita kembali lagi imannya. Kita bersihkan lagi auranya. Bapak itu dalamnya udah terganggu, kalbunya. Dia pikir selama ini kan uang. Orang kalau udah cerita uang, kata orang Arab, fulus ya. Fulus otaknya. Ini penyakitnya banyak. Jadi menolong orang itu harus ikhlas, jangan fulus terus gitu. Pengobatannya hanya ada setelah pilpres atau the next mungkin akan jadi continue. Continue. Jadi pengobatan ini tidak, kalau pengobatan Pak Haji semuanya memang sudah lama ya. Kalau penyakit-penyakit ini memang dari awal Pak Haji pengobat yang bisa mengobati waktu masih muda, memang sakit jiwa ini banyak Pak Haji obati. Tapi alhamdulillah semuanya kembali lagi kepada kita. Apakah kita beriman apa tidak? Jangan kita dibikin contoh ada tuh, Mas. Dia ada 3 hari tempat Pak Haji. Dia kerjanya apa? Baju hitam. Dia cuci baju hitamnya kan? Tapi nggak pernah putih katanya. Itu dia orang gila kan? Nah itu harus kita rawat baik-baik tuh. Kalau ini ada pantangan khusus nggak setelah pengobatan terapi ini? Nggak ada pantangannya. Pantangan satu lagi, jangan ikut lagi lah kalau nggak mampu. Tadi ini kan kita bicara yang arah untuk stres. Ya. Kalau untuk yang mana sendiri Pak Haji, untuk menetralisir keimanan, timbangan dia untuk masuk ke ruangan gimana? Ya nggak ada. Kalau yang menang tuh mana yang stres dia, bahagia dia kan. Nah, jelas bahagia. Cuma dia harus kuat pada dirinya. Apa akan terjadi sesuatu yang benturan akan mengganggu pada dia. Ada yang baik, ada yang tidak. Jadi butuh dia iman yang kuat lagi. Kalau untuk capres sendiri berarti dia kalah, ada nggak Apa? dalam konteks yang 01 atau Nggak. Ya di situ itu konteksnya udah beda terkait. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Selama ini kan kita mengikuti ya, artinya Pak Haji selama ini yang membuat kami penasaran, apakah dalam metode pengobatan Pak Haji itu menggabungkan unsur antara katakanlah herbal dengan katakanlah dengan spiritualis dan sebagainya? Karena bagi kami kan sosok Pak Haji ini bukan cuma sekedar apa ya sosok herbalis saja, tapi ada sesuatu yang lain. Nah, kami ingin tahu, masyarakat ingin tahu, apakah memang ada kombinasi atau mix itu Pak? Ya, alhamdulillah. Memang Pak Haji orang spiritual. Kalau orang bilang kebatinan ya, sudah 40 tahun Pak Haji pegang kebatinan ini, Pak Haji jaga terus. Jadi spiritual itu artinya kan dekat kepada Allah sebenarnya. Jembatan saja, namanya saja. Semuanya mau paranormal, mau spiritual, mau apa lagi, mau apa aja, semua yang mau dekat kepada Allah. Tapi jangan jadi dukun lah. Nah, kalau jadi dukun duduan tekun kan. Nah, dipikirnya kan uang semua yang dipikirnya. Jadi beda. Kalau Pak Haji orang thariqah yang biasa melihat setiap hari, mengamalkan, menghayati, menjaga. Kalau Pak Haji sudah berbuat salah, ya udah habis ilmu tadi. Yang penting sekali. Jadi ilmu ini dekat harus kepada Allah, wajib. Kalau kita tidak sholat, nah itu dia ada kumat.
itu baru diobati orang tadi. Apalagi disengajakan, itu cepat Pak diobati itu. Nah, jadi kuncinya satu, orang spiritual itu dia dekat kepada Allah. Janji Allah tepat. Siapa yang dekat kepadaku, kata Allah, menjaga ayat-ayatku, menjaga tauhid yang dalam akan kupenuhi hidupmu. Nggak ada orang spiritual itu susah. Jadi dilihat siapapun yang benar-benar. Kalau ada orang spiritual itu yang dekat dengan Allah, dia susah. Nah, ini kita lihat apakah dia punya ilmu apa tidak. Tidak ada yang susah yang kita tahu. Insya Allah Pak Haji sudah umur 50 tahun lebih. Artinya Pak Haji di Jakarta ini tahun 92 ya, setelah Pak Haji 92 tahun 1992 ya di sini. Pak Haji melihat keikhlasan orang yang spiritual itu memang di sini agak sedikit ya. Semuanya berujung dengan uang. Nah, gulung tikar semua. Pulang kampung berikan. Pak Haji kan tempatnya, bayangkan aja di Cape Town itu kan raja sihir Afrika. 3 bulan dari sana, berhadapan nggak ada satupun raja sihir. Pak Haji pendekatan semua orang. Untuk di Bali apa nggak ada. Semua lihat sana. Tapi Pak Haji di sana, seluruh orang gulung tikar kan. Nah, bagaimana pendekatan diri kita kepada Allah nanti? Di mana bumi kita pijak, di situ kita menjaga adab. Adab kita jaga, bukan kita gendong bumi itu, kita jaga adab kita. Masuk ke tempat negeri orang, jangan sombong. Kalau udah sombong, banyak yang pintar. Berarti Pak Haji metode pengobatan Pak Haji ya. Ya, Melalui secara herbal ada, secara spiritual artinya lebih ke batin ya. iya. Kebanyakan gini, Mas Satria. Gini, sambil minum ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang begini, dia sambil Pak Haji obati, melihat Pak Haji dia takut, kabur dia. Itu ada negatifnya. Nanti kalau Pak Haji udah ambil tangannya, Pak Haji obati, baru sadar lagi dia. Ada dilihat juga, Pak Haji ini kok banyak orang besar di belakang Pak Haji, diserapain tuh Pak Haji. Pandangan dia, itu orang yang tadi udah punya negatif untuk. Jadi, kalau orang itu banyak salah dalam tubuhnya, pasti berontak sama kita. Itu kuncinya. Negatif banyak tubuh dia. Udah pasti. Pasti dia tahu. Nah, saya takut lihat Pak Haji itu. Banyak orang gede di belakangnya. Yang gede apa? Beton Pak Haji kan? Nah, artinya begitulah perubahan mata dia. Dia melihat. Jadi kita harus tahu. Nah, tapi di sini hati-hati. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin banyak ujian akan datang. Semakin kita akan dekat dengan suatu, dengan dunia, maka ujian dunia itu berat akan datang. Jadi Pak Haji pesan sebagai saudara-saudara Pak Haji yang spiritual, harus dijaga sekuat-kuatnya. Lebih baik jaga tim, jaga saudara, dekati, setiap hari komunikasi silaturahim itu. Supaya terjaga, terjalin. Tidak ada fitnah nantinya. Nah, itu pesan Pak Haji supaya utuh. Sebab saudara-saudara Pak Haji banyak dibutuhkan lagi untuk kedepannya lagi. Negeri ini lagi butuh-butuh kalian semua. Spiritual yang baik-baik itu banyak dibutuhkan di Indonesia ini. Kita lagi sakit sekarang. Ya Pak Haji lihat ya, seperti di Medan. Itu lagi dibutuhkan. Seperti di Bali, dibutuhkan, di Jakarta dibutuhkan. Nah, itu semua bersatu. Itu apa? Untuk menjaga negeri kita ini. Semoga ada manfaat lah bahasa Pak Haji. Terima kasih. Haji, pesan Pak Haji ini kan masih suasananya kan masih hangat Pak Haji, masih penghitungan segala macam. Jadi kan ini belum kelihatan nih orang-orang yang stresnya, depresi belum kelihatan nih Pak Haji. Pesan Pak Haji kepada mereka seperti apa pesan Pak Haji supaya mereka tidak stres, atau ada Pak Haji punya apa semacam panduan obat herbal atau apa, atau panduan spiritual atau gitu. Benar Pak Satria. Sekarang belum selesai lagi, tapi sudah banyak gejalanya. Tadi aja Pak Haji diinformasikan orang di rumah sakit, udah banyak masuk. Ya, ada suami istri cerai gara-gara ini, kan kasihan. Nah,
Ya berlanjut terus tiap hari. Nah, pesan Pak Haji satu, kita dekatkan diri kepada Allah, nggak ada lagi. Udah, itu satu. Kedua, nggak mampu, ayo silakan ketemu orang-orang yang bisa menolong di rumah sakit, kemana saja. Tapi cara herbal Pak Haji, ada obatnya yang Pak Haji berikan, ada terapinya yang Pak Haji berikan untuk penyembuhannya. Jadi Pak Haji meminta kepada yang ikut yang ini kemarin, yang rasanya mau mendekati sakit demam, nah cepat-cepat dicek, jangan dibiarkan. Sebab kalau sudah dibiarkan, nah ini akan menjadi masalah. Lebih baik cepat diperbaiki daripada terlambat. Itu pesan Pak Haji. Bagi mereka yang mau berkonsultasi dengan Pak Haji, rumah akar sehat Pinang, itu kemana Pak Haji? Bisa Ya, ada ke tempat admin Pak Haji. Ada sekretaris Pak Haji, yang ada nomornya sudah ada di sini. Di sini sudah ada. Akar Pinang gampang dicari, orangnya susah dicari. Nah, kadang-kadang dia di sini, kadang ada di Bali, kadang ada di Malaysia, kadang ada di Sumatera. Nah, semoga ada yang minta tolong sama Pak Haji ada di hadapan dia terus. Insya Allah. Thank you.